Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Trisetyono Mardiantoro dengan NIM 1031124000279 dari kelas IF 1205. Jadi di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan terkait database atau basis data. Sebelum masuk ke pembahasan, ada beberapa poin yang akan saya bahas. Yang pertama adalah konsep dasar basis data. Yang kedua, kelemahan pemrosesan file tradisional. Yang ketiga, kelebihan pendekatan basis data. Yang keempat, risiko dalam pengelolaan basis data. Yang pertama, konsep dasar basis data. Jadi, basis data atau database adalah kumpulan data yang terorganisir dengan cara tertentu untuk memfasilitasi pengambilan informasi yang efisien. Konsep dasar basis data melibatkan penyimpanan, pengelolaan, dan pengaksesan data dalam suatu sistem yang terstruktur. Dibandingkan dengan pemrosesan file tradisional, pendekatan basis data menawarkan sejumlah kelebihan yang signifikan. Yang selanjutnya, kelemahan pemrosesan file tradisional. Sebelum adanya database modern, sistem informasi menggunakan pemrosesan file tradisional. Namun metode ini memiliki banyak kelemahan, di antaranya yang pertama, redundansi data, di mana data tersimpan di banyak file tanpa mekanisme yang pusat, yang menyebabkan duplikasi dan pemborosan ruang penyimpanan. Yang kedua, inkonsistensi data, terjadi karena perubahan di satu file tidak otomatis diperbarui di file lain, yang berisiko menghasilkan informasi yang salah. Yang ketiga, sulit dalam pengambilan data, karena tidak adanya metode standar, sehingga akses data menjadi lambat dan menghambat proses pengambilan keputusan. Yang keempat, keamanan yang lemah, tidak ada kontrol akses yang kuat terhadap data. Yang kelima, ketergantungan program data. Jika format file berubah, maka program yang mengakses file tersebut juga harus diperbarui. Yang keenam, sulit dalam pemulihan data. Sistem file tradisional tidak memiliki backup yang efisien, sehingga kehilangan data bisa permanen dan mengganggu operasional bisnis. Dari keenam kelemahan ini, kita bisa melihat bahwa pemrosesan file tradisional memiliki banyak keterbatasan yang dapat menghambat efisiensi dalam pengelolaan data. Oleh karena itu, kita memerlukan pendekatan yang lebih modern, yaitu dengan menggunakan sistem basis data. Yang selanjutnya, kelebihan pendekatan basis data. Jadi di sini saya mengambil 3 poin. Yang pertama, integrasi data. Yang kedua, keamanan data. Yang ketiga, pemeliharaan data. Yang pertama, integrasi data. Basis data memungkinkan integrasi data yang lebih baik, menghilangkan redundansi dan mendukung konsistensi data. Yang kedua, keamanan data. Sistem basis data menyediakan kontrol akses yang lebih baik, memastikan hanya pengguna yang diizinkan dapat mengakses dan memanipulasi data tertentu. Yang ketiga, pemeliharaan data. Pemeliharaan sistem secara keseluruhan menjadi lebih efisien, karena perubahan dapat diimplementasikan secara terpusat dalam basis data tanpa mengaruhi seluruh aplikasi. Setelah memahami kelebihan basis data, kita juga perlu menyadari bahwa ada beberapa risiko dalam pengelolaannya. Beberapa risiko yang perlu diperhatikan diantaranya kehilangan data, keamanan, dan kinerja. Salah satu risiko terbesar adalah kehilangan data. Ini bisa terjadi karena kegagalan sistem, kesalahan manusia, atau bahkan kejadian tak terduga. Yang kedua, risiko keamanan. Basis data sangat rentan terhadap ancaman keamanan seperti akses tidak sah dan serangan cyber. Yang ketiga, risiko kinerja. Selain keamanan, performa atau kinerja sistem juga menjadi faktor yang harus diperhatikan. Kesalahan dalam desain atau implementasi database dapat memperlambat proses pengambilan data, yang pada akhirnya menghambat operasional bisnis. Dari ketiga risiko ini, kita bisa melihat bahwa pengelolaan basis data bukan hanya sekedar menyimpan informasi, tapi juga memastikan bahwa data tetap aman, tersedia, dan dapat diakses dengan cepat. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Cukup sekian dan terima kasih.